Selamat malam teman-teman, bertemu lagi di channel Taksol Horor, mana malam hari ini saya mau bercerita tentang sebuah kisah penunggu atau penampakan yang dulu sering muncul di sebuah punden. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan mendengarkan cerita saya di video-video sebelumnya. Terima kasih buat dukungan, subscribe, like, komen, share dari teman-teman semuanya. Ceritanya akan saya mulai dari sebuah kampung gitu ya, di mana saya tinggal. Di situ di gang jalan saya tinggal itu ada terdiri dari 2 RT tanpa ada batasan gitu ya, karena itu pemukiman yang lumayan padat. Tetapi di RT sebelah yang bukan tempat tinggal saya itu ada sebuah punden atau pemakaman. Kalau menurut dari cerita-cerita orang tua kami atau orang-orang tua di kampung kami, itu makamnya Mbah Buyut gitu ya. Jadi di situ ada beberapa makam. Komplek pemakamannya nggak terlalu besar, tetapi ada satu makam yang agak di tengah, itu yang dibikinkan kayak rumah-rumahan gitu ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan kalau ada satu makam yang diberi rumah gitu dan ada pagarnya gitu ya. Jadi di tempat itu waktu itu kami masih kecil gitu ya. Saya masih kecil. Di situ ditinggali, jadi di pemakaman itu ditinggali, di kelilingnya itu ditinggali ada empat keluarga ya. Di atas satu, yang di bawah itu mengelilingi makamnya itu tiga. Jadi kalau bagi kami warga di sekitaran kami itu tidak menyeramkan gitu ya, karena kami sudah terbiasa. Tetapi saya pernah mendengar cerita dari salah satu orang tua gitu ya, salah satu warga di tempat kami berada itu mengatakan bahwa kalau anak cucu atau orang yang lahir di daerah situ tidak bakalan diganggu gitu. Ceritanya seperti itu. Nah, di paling atas itu ada yang tinggal. Nah, itu keluarga dari Pak Pur ya. Keluarga dari Pak Pur yang pernah saya ceritakan di
Togel 1 itu ya, yang video saya yang judulnya Togel 1 itu. Nah, keluarga Pak Pur ini sudah terbiasa dengan lingkungan pemakaman itu. Nah, rumor yang beredar, cerita yang beredar, itu sering ada penampakan di situ. Ini menurut cerita dari istrinya Pak Pur gitu ya. Saya nggak sebutkan namanya karena saya belum izin gitu ya. Tapi kalau Pak Pur, saya tahu orangnya gitu ya, karena saya udah sempat deket gitu ya. Kemana kemari dulu ceritanya cari togel gitu, 4 angka itu. Nah, suatu ketika penampakan itu akan muncul dengan tanda itu lampu di dekat sumur dan kamar mandi itu berkedip-kedip gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu tandanya sosok itu akan muncul. Ini menurut cerita dari keluarganya Pak Pur dan istrinya gitu ya. Gitu. Suatu ketika istrinya Pak Pur ini sedang nyuci di sumur itu, mulailah ada penampakan itu gitu. Nah, penampakannya itu ditandai dengan kedip-kedip lampu. Nah, si istrinya Pak Pur itu segera akan mengambil batu atau batu bata gitu ya, dilemparkan ke arah akan munculnya itu. Minggir, gak usah ganggu gitu. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa di situ akan biasa saja gitu ya. Tapi kalau bukan orang situ pasti akan ketakutan. Nah, terus berlalu. Akhirnya rumah yang ditempati Pak Pur itu, bagaimana ceritanya saya nggak tahu, itu ditempati oleh tetangga kami yang namanya Mas Jan gitu ya. Mas Jan. Nah, Mas Jan ini sosok yang pemberani gitu ya, yang pemberani. Akhirnya ceritanya benar atau tidaknya, sosok yang sering muncul itu katanya itu dipindahkan gitu ya. Saya nggak tahu ceritanya gimana dan caranya memindahkan, nggak tahu, tapi ceritanya begitu. Yang beredar di kampung itu seperti itu. Intinya tujuannya untuk tidak mengganggu keluarganya Mas Jan ini gitu ya. Kalau di sekitar warga situ atau warga di sekitar situ, saya belum pernah mendengar diganggu. Saya belum pernah mendengar. Hanya cerita-cerita dari orang tua masa lalu gitu aja. Nah, di RT itu, di RT sebelah saya itu, dan di dekat dengan pemakaman itu ada satu keluarga yang bukan dari warga kami, itu penjual bakso.
bakso Malang, suami istri dan anak-anaknya. Yang biasanya mereka ini kalau siang itu nyiapin dagangan gitu ya, terus nanti sore itu keliling gitu. Gimana ceritanya dipindahkannya sosok itu, hanya beberapa orang yang tahu. Jadi intinya pertama itu supaya tidak mengganggu dari keluarganya Mas Jan. Tetapi Mas Jan tidak bercerita di mana dia memindahkan sosok itu. Nah, perlu dimengerti, belakang rumah tempat tinggal pedagang bakso ini itu belakangnya sungai dan masih ada pohon-pohon bambunya gitu. Waktu itu ya. Maaf ada gangguan sedikit. Jadi Mas Jan ini tidak bercerita kepada siapapun kalau sosoknya ini dipindah ke sekitaran sungai dan dekat pohon-pohon bambu itu. Jadi kalau keliling bakso, yang laki-laki itu suaminya ini, suami istri ini yang jual kan yang cowok gitu ya. Itu dia keliling kadang sampai malam. Nah, di malam itu ceritanya ya, menurut ceritanya dari keluarganya yang jual bakso ini, sebut saja namanya Pak Bagus gitu ya. Kalau istrinya saya lupa namanya. Jadi Pak Bagus ini nama samaran, dia itu keliling sampai malam dan belum pulang. Yang biasanya jam 10 gitu sudah sampai rumah, dia belum pulang sampai sekitar jam 12 malam. Artinya si istrinya ini kan akan menunggu kalau suaminya akan pulang. Nah, inilah yang menggegerkan di RT sebelah saya itu. Sekitaran jam 12 atau kurang itu, rumahnya itu kan terbuat dari masih rumah kayu waktu itu. Rumah kayu menghadap ke utara, yang belakangnya itu selatannya itu sungai dan masih ada bambu-bambunya gitu, pohon-pohon bambu. Nah, malam itu diketuk-ketuklah pintunya, pintu rumah itu.
diketuk-ketuk, nggak dibukai. Istrinya dan anak-anak ini, pedagang bakso ini ada di dalam. Jadi pintu di luar diketuk-ketuk gitu. Beberapa kali belum dibukain gitu. Terus anaknya dengerin ada yang ketuk-ketuk, dia bilang, "Mak, itu bapak pulang tuh," gitu. Ketuk-ketuk pintu. Oh ya, akhirnya yang cewek ini bukain pintu tanpa ada rasa takut, tanpa rasa curiga itu orang jahat atau apa gitu, enggak sama sekali. Akhirnya dibukalah pintunya itu, ceklek-ceklek, gruek gitu ya, karena rumahnya itu kayu dan sudah enggak bagus itu ya, kurang bagus lah. Gruek gitu. Terbukalah di situ. Waktu itu dia tidak langsung melihat ke luar. Begitu dibuka dia nggak langsung buka di luar, matanya tidak langsung melihat keluar, karena perasaannya dia kan yang berdiri itu kan suaminya gitu, yang datang suaminya. Kok belum masuk gitu, dia noleh. Kok belum nyapa, dia kok belum, pertanyaannya adalah kok belum masuk dan belum noleh. Ketika diam saja, ketika dia noleh, kagetlah dia, setengah mati katanya ceritanya itu. Dia mau teriak nggak bisa, mau minta tolong nggak bisa, kayak ketakutan gitu. Ternyata sosok yang berdiri di situ itu hantu tanpa kepala. Sosok orang itu tanpa kepala, hanya badannya saja gitu. Wah, akhirnya dia, menurut ceritanya itu dari suaminya itu ya, ketika besoknya gitu perapot gitu, katanya dia tumbang, dia pingsan gitu. Nah, grublak gitu katanya gitu. Si anak-anaknya, ada 2 anaknya itu, cowok cewek gitu, masih kecil-kecil gitu, nyusuli ibunya. Mak, kenapa mak gitu. Wah, karena nggak dijawab, namanya baru, karena sudah pingsan. Terus anak-anak ini keluar nyari bapaknya. Ternyata gerobak baksonya juga belum pulang, nggak ada dan belum pulang. Akhirnya dia teriak-teriak minta tolong sama orang-orang kampung di situ. Singkat ceritanya, orang kampung pada keluar. Ke situlah warga itu, ke rumahnya pedagang bakso ini. Kenapa? Nopo. Orang ngerti ki Pak. Mae tiba, mae ora bergerak, ora obah Pak. Mak jatuh, nggak bergerak, dibangunin nggak bisa gitu ya. Namanya anak-anak kecil nggak ngerti ya. Nah, hebohlah kampung situ, rame, ditolong. Setelah ditolong, belum bangun juga. Akhirnya dari arah barat suaminya datang, sampai masuk. Kenapa rame-rame, kenapa? Istrimu pingsan.
ditolong. Bingunglah ini suaminya, kenapa ini. Akhirnya dia masuk rumah pakai itu ya, minyak kayu putih gitu, dioles-olesin di hidung sampai mungkin panas, mungkin nyegrak atau gimana gitu. Sadarlah istrinya, dia cerita seperti yang dia lihat tadi, yang berdiri di situ, yang ketuk-ketuk pintu itu tanpa kepala. Nah, orang-orang tua di situ yang ngerti, dia tahu kalau dari makamnya Mbah Buyut gitu. Tetapi pertanyaannya, kenapa bisa sampai ke situ? Karena sejarahnya nggak ada yang namanya warga situ yang disamperi sama sosok ini gitu. Kenapa sampai ke sini, sampai mendatangi orang? Usut punya usut, ketahuanlah bahwa Mas Jan ini yang mindahin di belakang rumahnya pedagang bakso ini. Jadi bukan di rumahnya, tetapi di daerah yang gelap-gelap di situ, yang pohon sama sungai itu ditaruh di situ, dipindahin di situ. Akhirnya warga protes. Nah, dengan baik-baik akhirnya dengan caranya bagaimana, ritualnya gimana saya nggak ngerti, itu dikembalikan lagi ke situ. Jadi kenapa keluarga pedagang bakso ini sampai bisa melihat, sampai diganggu? Karena keluarga ini bukan lahir di kampung situ. Jadi dari awal sudah saya ceritain bahwa kalau warga situ nggak akan bakal diganggu, karena menurut ceritanya itu semua cucu-cucunya gitu. Warga situ itu anak dan cucunya dari yang punya, yang dimakamkan di situ, di pemakaman itu. Nah, kenapa bisa bilang seperti itu? Kenapa warga di situ tidak pernah diganggu? Hanya ada penampakan yang tadi ya, istrinya Pak Pur itu kelihatan, terus dilempar batu atau batu bata gitu, dia pergi hilang gitu. Jadi tidak sampai yang mengganggu, ngagetin gitu, enggak. Bukti yang kedua, kenapa orang yang di luar kok dilihatin gitu ya, melihat penampakan ini. Jadi di makam itu ada yang sering nyari togel juga, minta-minta di situ, sembahyang-bayang di situ. Dari luar sudah dibilangin jangan ganjil, jangan 3 orang. Kalau 5 sekalian malah nggak apa-apa, tapi nggak boleh 3 orang. Ceritanya seperti itu. Nah, sama mereka mengelilingi makam itu dan duduk di dalam rumah-rumahannya itu. Ini cerita sambungan sedikit ya. Nah, begitu mereka melakukan ritual di depan makam itu, karena ganjil 3 orang, diganggulah mereka. Jadi ketika mereka nunduk itu ya, sedang ritual, dijawil-jawillah telinganya. Ada 1 orang yang dijawil-jawil telinganya. Nanti sebelahnya ditiup telinganya.
gitu ya. Nah, yang satu dijawil-jawil. Nah, bukan temannya yang ngerjain. Akhirnya dia noleh dari mana, yang niup-niup telinganya sama yang jawil-jawil telinga itu. Begitu nengok, sosok itu ada di sebelah mereka. Wah, akhirnya mereka lari tunggang-langgang. Turun itu ada tangga itu, turun ke situ. Wah, motornya sampai ditinggal, mereka lari ke jalan raya. Nah, itu ceritanya dari Punden Mbah Buyut. Jadi gimana ceritanya masa-masa lalunya? Hanya seperti itu. Makam itu memang sudah lama dan ceritanya tidak menyeramkan untuk bagi warga situ. Tetapi jika ada orang yang tidak berbuat baik di tempat itu dan bukan dari tempat warga di situ atau yang lahir di situ, katanya akan digangguin begitu. Nah, kembali ke ceritanya Mas Jan tadi, akhirnya dikembalikanlah sosok itu ke asalnya gitu. Nah, gitu. Jadi kembalikanlah di situ, di tempat awalnya. Nah, cerita yang berkembang di kampung kami itu seperti itu. Jadi percaya nggak percaya, ada buktinya. Sampai pingsan. Ada yang lari ketakutan dari makam itu, keluar dari tempat itu. Nah, itu teman-teman cerita dari saya tentang Punden Mbah Buyut. Mungkin di tempat-tempat lain juga ada seperti itu. Nah, tapi kejadiannya mungkin berbeda-beda. Harus menghargai, menghormati, tidak harus mempercayai hal-hal seperti itu, tetapi minimal menghargai supaya ada keseimbangan gitu. Seperti itu. Nah, gitu teman-teman, cerita yang bisa saya sampaikan, saya ceritakan malam ini. Saya membuat video ini sekitar jam 11 malam, sepi gitu ya. Gak ada gangguan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Ceritanya seperti itu, penampakannya sosok yang utuh dari kaki ke leher, tetapi kepalanya tidak ada. Terima kasih sekali lagi, dukung channel ini supaya saya bisa menceritakan kisah-kisah nyata yang ada di sekitaran saya, atau apa yang pernah saya dengar dari beberapa orang atau teman dekat atau saudara, keluarga, teman gitu ya. Tapi cerita ini bukan khayalan, tetapi real apa yang saya dengarkan, apa yang terjadi. Jadi saya nggak mau menceritakan yang saya tidak tahu dan tidak valid. Saya nggak mau. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan ibadah puasanya. Semoga nggak bolong-bolong ya. Tetap jaga kesehatan juga. Terima kasih. Sekali lagi jaga kesehatan semuanya, supaya di Lebaran nanti kita bisa menikmati rizkinya dari yang kuasa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.